Kali ini kita akan membahas mengenai sastra propaganda, khususnya di Rusia. Namun sebelum sampai ke sana, apa sih yang ada di kepala kalian ketika membicarakan mengenai sastra propaganda? Apakah harus peyoratif atau negatif, atau positif, atau mengacu pada romantisme zaman-zaman tertentu, era Orde Lama, era Uni Soviet, dan lain sebagainya? Apakah sebuah propaganda terbatas hanya dalam bentuk sastra yang tebal-tebal itu, atau bisa juga kita alihkan? Propaganda sastra itu bisa dalam bentuk film, cerita pendek, atau dalam media sosial misalnya, dengan narasi-narasi singkat yang penuh diksi-diksi inspiratif itu. Yuk kita sama-sama kita bedah. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk spesifik pada sastra propaganda Rusia, kita coba telah dulu yuk, apa sih propaganda? Coba lihat kalimat-kalimat di atas ini. Apakah diksi-diksinya meaningful buat kalian? Coba lihat. Fakta itu penting, tapi kontrol itu jauh lebih penting. Kira-kira siapa yang bicarakan ini ya? Lalu propagandanya di mana? Begitu juga dengan kalimat kedua dan ketiga. Kalimat kedua itu penuh dengan informasi bahwa ya, propaganda yang umum adalah sains dan teknologi berada di atas humaniora misalnya. Tapi ternyata ada juga kok para ilmuwan yang menyatakan keduanya dapat berkolerasi dengan baik. Tanpa humaniora, jangan-jangan sains tidak bisa mengaplikasikannya menurut pendapat yang ini. Dan yang ketiga, nah ini mungkin yang dekat dengan pendapat teman-teman sekalian yang masih mahasiswa. Ini kan semangat mengenai bagaimana kita berada di kampus, memanfaatkan keilmuan kita di kampus, dan momentumnya dengan sebaik mungkin. Tidak spesifik pada kampus apapun. Nah, dari tiga kalimat ini, propaganda atau bukan ya? Tentu saja itu propaganda, lewat kalimat. Nah, dari sinilah kita mulai bahwa yang namanya kalimat, entah itu diproduksi oleh siapapun, produktornya bisa menjadi kantor berita, bisa menjadi news agency, film, bisa juga karya sastra, dan lain sebagainya, semuanya bertendensi ideologis. Artinya, tidak bebas nilai. Ada makna-makna yang terkandung di dalamnya, di balik itu semua. Ada motif-motif yang disimpan secara implisit, ataupun bisa juga eksplisit, bila propagandanya frontal. Nah, coba kita pinjam beberapa kultural teoris yang sudah mengemukakan ideologinya, atau semacam teorisnya, yang bisa kita bantu untuk membedah kasus-kasus lewat analisis propaganda. Pertama, Stuart Hall. Ia banyak memberikan perhatian pada bagaimana bahasa, bagaimana representasi, dan bagaimana praktik-praktik kebudayaan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat bagaimana bahasa itu ternyata propagandais misalnya, dan bagaimana representasi itu juga propagandais menurut Stuart Hall. Kenapa? Ada pesan-pesan yang istilahnya kalau dia itu encode, decode. Ada yang didiamkan, ada yang tidak, ada yang ditekankan. Nah, kultural teoris ini dapat membantu kita untuk menganalisis karya sastra propaganda. Ya, teoris berikutnya yang bisa kita pinjam yaitu Verkloek. Nih, ada diagramnya. Bagaimana sebuah teks, bagaimana praktik sosial, bagaimana diskursus itu ternyata suatu yang saling berhubungan satu sama lain. Begitu juga dalam membedah teks-teks yang kita asumsikan sebagai propaganda, atau ya kita percaya saja setiap teks itu pasti propaganda. Contohnya, koran berita, dia tidak akan bisa lepas nih dari praktik sosial dan hal-hal yang ada di dokumen Verkloek ini. Begitupun jika kita terapkan ke karya sastra, kita terapkan ke cerita pendek, ke film, bahkan status-status di Instagram tuh yang penuh dengan diksi hanya satu paragraf misalnya. Kita juga bisa bedah, ada makna apa sih di balik itu dengan pendekatan dari Verkloek. Nah, teoris berikutnya, kita bisa juga lihat si Chomsky. Dia yang menyatakan bahwa setiap media pasti ideologis. Betul. Nah, dengan adanya tiga teoris tadi, Hall, Verkloek, dan Chomsky, kita bisa gunakan nih identitas misalnya kita lihat, lalu praktik sosialnya dan medium penyebarannya dari sebuah sastra propaganda. Oh, ini sebuah propaganda, kita gunakan saja tiga.
pendekatan yang dimiliki oleh para teoris ini. Misalnya, yang lagi trendy saat ini deh, isu-isu Rusia, quote and quote, perang di Ukraina atau misi khusus di Ukraina. Nah, itu sudah dua buah fragmentasi yang berbeda, bukan? Satu sisi menyatakan perang, satu sisi menyatakan bukan perang. Kita bisa bedah narasi-narasi dari koran, dari kantor berita, bahkan narasi radio, hingga film-film ataupun sastra karya sastra cerita pendek yang muncul dari dua sisi yang berfragmentasi tersebut. Kita bisa lihat bagaimana sih identitas digambarkan di satu media dan yang lainnya, dan juga medium penyebarannya. Lalu kita ingat bahwa kecenderungannya adalah ia pasti berpihak pada suatu yang ia yakini. Media di Ukraina, ya kecenderungannya akan melantangkan suara yang pro terhadap Ukraina misalnya. Sebaliknya dengan di Rusia. Lalu bagaimana misalnya kita ambil media Perancis, media China, media di Indonesia. Nah, itulah gunanya penggunaan karya propaganda. Teoris-teoris tadi kita manfaatkan. Kita lihat, apa iya media di Indonesia netral? Kita sebut misalnya harian bersirkulasi paling besar di Indonesia. Apa iya netral? Atau situs daring yang begitu cepat muncul. Apa iya netral? Nah, kecurigaan inilah yang membuat ilmu humaniora itu menarik. Mengapa? Ilmu humaniora menghadirkan sesuatu yang menjadi pondasi individu untuk berkembang lebih lanjut, yang kita sebut dengan berpikir kritis. Salah satu penerapannya lewat sastra propaganda ini. Semoga tertarik ya.